Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji milik Allah, salawat bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bajunya putih-putih bersih sama seperti hatinya. Ya Allah, berikan kepada seluruh yang hadir di sini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan kepada beliau dan kami semua anak cucu keturunan yang salih salihah. Berikan kepada kami hidup yang istiqomah dan semoga kami semua Engkau wafatkan husnul khatimah. Salawat bertangkaikan salam untuk manusia yang paling kita cinta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, turut serta jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Begitu Allah berfirman di ayat 6 surah At-Tahrim. Ternyata yang Allah pinta bukan hanya sekedar kita sholat semata, bukan hanya sekedar kita puasa Ramadan saja, tapi Allah juga minta kita untuk jaga diri dan jaga keluarga. Kita jaga keluarga kita. Bukan hanya sekedar kita mau selamat sendirian, tapi moto keluarga itu menua bahagia bersama sampai syurga. Ya Allah, kami sama-sama tahunya hadirin, kalau ada seorang ayah yang usianya sudah senja bersama pasangan beliau yang sama senjanya, Allahu Akbar, berapa banyak beliau saling berdamai, memaafkan setiap kali salah seorang pasangan di antara beliau berdua berbuat keliru. Cinta yang begitu tergambar tulus ada di wajah beliau-beliau semuanya. Ketika sudah jadi kakek, ketika sudah jadi nenek, ketika sudah jadi orang tua yang mungkin usia pernikahannya cukup lumayan lama. Hadirin, berapa banyak beliau sudah selalu berdamai kalau ada kekurangan dari pasangannya. Menikah bukan hanya urusan cinta belaka, tapi menikah tentang tanggung jawab. Yang laki-laki bertanggung jawab, yang perempuan menjaga kehormatan. Pernikahan bukan juga hanya sekedar aku, kamu, KUA atau nun mati ketemu ba'aja iklab, masa aku ketemu kamu kita nggak ijab? Bukan cuma itu. Tapi menikah adalah tentang kita bersama bergandengan tangan menuju surga. Pasangan kita punya kekurangan. Ibu, izin bertanya, kira-kira suami kita sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Saya tanya balik, ibu sempurna atau tidak sempurna? Tidak. Kalau kita tahu diri kita tidak sempurna, punya kekurangan di mana-mana, lantas kenapa kita menuntut pasangan kita jadi yang sempurna? Kan sempurna bukan untuk dicapai. Kita tidak dituntut jadi sempurna, kita hanya dituntut jadi hamba yang lebih baik. Bukan sempurna, kesempurnaan milik Allah. Kita bukan dituntut jadi sempurna, dituntut kita jadi lebih baik. Lebih baiknya kita diawali dari jaga diri. Ada 3 cara kita menjaga diri. Apa 3 ini? Dengan iman, dengan ilmu, dengan amal. Singkatnya I-I-A. I yang pertama apa? Iman. Itu cara kita jaga diri. Iman membentengi. I yang kedua apa hadirin? Ilmu.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kita beriman, sudah alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Lalu kita berilmu, Allah nanti tinggikan derajat kita setinggi-tingginya. Lalu yang ketiga, apa A-nya? Amal. Kita punya iman, kita punya ilmu, kita punya amal. Nggak hanya sekedar, ya saya tahu kok sholat tahajud baik, tapi kita nggak bangun. Ya saya tahu ilmu meninggikan derajat, tapi kita enggan belajar. Ya kita sama taunya bahwa dalam rumah tangga pasangan saya punya kekurangan, tapi kita nggak mau meredam ego. Hadirin, banyak dalam rumah tangga biasanya hadir rasa kecewa itu karena kita menaruh ekspektasi terlalu tinggi kepada pasangan kita. Kita naruh ekspektasi terlalu tinggi. Kita kira pernikahan itu selalu seindah cerita di dongeng. Kita kira pernikahan itu tentang nanti kita foto di payung-payung Masjid Nabawi terus tangan kita begini, tolong ya di video biar kayak teman-teman di Instagram. Ya kalau belum bisa nyampe Masjid Nabawi, Masjid Kubah Mas Depok dulu. Bukan. Semakin hari semakin tahu banyak kurangnya. Tapi kita tahu kita juga banyak kurangnya. Karenanya ayat Al-Quran yang masyhur tentang pernikahan, tentang keluarga. Apa ayatnya? Bunyi ayatnya adalah hunna libasul lakum wa atum libasul lahun. Pasangan kita pakaian untuk kita dan kita pakaian untuk pasangan kita. Hadirin didengar, dicatat, di reminder hadirin tentang satu poin ini. Kalaulah kita pun menjadi seorang nabi, ingat bahwa nabi sekalipun pasti punya sahabat yang selalu membersamai. Tapi nggak ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya pun seorang nabi pasti punya sahabat yang membersamai. Rasulullah SAW ada yang membersamai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pun beliau ada yang membersamai istri beliau, Bunda Khadijah, Bunda Aisyah, Bunda Ummu Salamah dan istri Nabi yang lain. Nabi punya sahabat. Maka kita pun untuk membangun keluarga butuh sahabat. Menikahlah dengan dia yang kita rela bersahabat lebih lama, menua bersama, karena menikah seumur hidup itu terlalu lama. Seumur hidup itu lama atau sebentar? Lama. Ketemu yang salah, bubar hadirin. Ketemu yang tepat, hidup akan makin kian berwarna. Kita mau pergi dari tempat ini menuju misalkan ke kota Bandung. Ternyata di sebelah kita dalam satu mobil yang sama ke tujuan Bandung, nggak enak diajak ngobrol. Kira-kira di mobil krik-krik atau penuh tawa? Waduh, krik-krik, nggak enak hadirin. Di mobil, Mas dari mana? Krik-krik banget, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kita tidak menemukan kenyamanan pada siapa yang ada di sebelah kita. Tapi kalau teman safar kita, teman yang ramah, yang kita sama taunya ia memahami kita, perjalanan sejauh apapun terasa ringan dan gak ada berat-beratnya. Pernah ngerasa waktu berjalan cepat? Pasti pernah. Salah satu alasan kenapa waktu berjalan cepat, karena orang di sebelah kita enak untuk kita ajak ngobrol. Kita ngobrol, nggak kerasa tahu-tahu loh kok udah sampai? Iya cepet banget ya. Bukan waktu berlalu begitu cepat. Waktu terasa seolah cepat karena kita bertemu orang yang tepat. Hadirin, karenanya keluarga itu adalah pilar paling utama tentang bagaimana seorang hamba mendekat kepada Allah. Kita nggak mau masuk surga sendirian, betul? Kita mau masuk surga sama pasangan kita, betul? Pasangan kita mau kita gandeng sampai surganya Allah, bukan hanya di dunia. Maka syaratnya tadi I-I-A. Apa I-I-A? Iman, ilmu, amal. Amal
Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk keluarga, lakukan yang terbaik. Karena Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kita adalah yang paling baik kepada keluarga, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali berkumpul, belajar, bermuhasabah bersama dalam renungan jiwa. Tentunya hari ini renungan jiwa mengangkat sebuah tema, yaitu Baiti Jannati, rumahku surgaku. Dan akan dibahas mengenai apa arti dari rumahku surgaku, tentunya dengan guru-guru kita, yaitu Ustadz Irfan Has dan Ustazah Syifa Fauzia. Selain itu juga sahabat jiwa, kita sudah menghadirkan narasumber yang inspiratif, yaitu ada Mona Ratuliu, seorang artis dan presenter, seorang ibu yang akan membagi kisah inspiratifnya. Selain itu kita juga sudah ada narasumber, yaitu Bapak Radmin. Assalamualaikum Bapak Radmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Radmin ini adalah seorang ayah, seorang suami yang di tengah keterbatasannya terus berjuang dan berusaha untuk keluarganya. Bapak Radmin nanti boleh izin membagikan ceritanya ya Bapak? Insya Allah. Oke. Nah pemirsa, kita akan sama-sama dengarkan bagaimana perjuangan dan kisah dari Bapak Radmin. Namun sesaat lagi usai jeda berikut ini tetaplah di Renungan Jiwa. Bapak Radmin boleh ke atas Bapak, silakan. Memiliki keterbatasan fisik tak jadi penghalang seseorang menjadi sosok ayah dan suami yang bertanggung jawab sebagai penopang hidup keluarga, bagaimanapun keadaan dan keterbatasannya. Seperti Suratmin, warga Kebumen, Jawa Tengah ini, meski hidup dalam keterbatasan fisik tak mampu berdiri tegak karena menderita polio sejak kecil. Ayah dari Nadia Humaira Az-Zahra ini semangat menjalani hidupnya. Ditemui di rumahnya, Radmin, sapaan akrabnya, terlihat sedang asik bercanda dengan Huma, anak sematawayangnya. Meski tak menggendong buah hatinya, namun keceriaan jelas tampak terlihat di wajah Radmin dan Huma. Beban hidup Radmin tak cukup berhenti merawat Huma. Istri Radmin, Rusdiantari, yang juga disabilitas, kini hanya bisa terbaring di tempat tidur. Badan bagian bawah dari perut hingga kaki lumpuh permanen akibat menderita cerebral palsy pasca menjalani operasi sesar saat melahirkan Huma. Lalu bagaimana Radmin menjalani hari-harinya di tengah keterbatasan? Saksikan kisah lengkapnya dalam Renungan Jiwa. Keterbatasan fisik itu tidak menjadi halangan untuk berkarya atau berkeluarga yang harmonis, bisa ngerawat istri yang sudah terbaring, sudah nggak bisa apa-apa, ya itu adalah karunia Allah yang telah diberikan kepada kami, ya khususnya untuk saya ya.